Di beberapa waktu yang lalu di media sosial ataupun di TikTok viral sebuah kisah cinta antara sepasang kekasih. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu karena ketong semua pegang HP toh. Pratu Andi yang sekarang almarhum bersama kekasihnya. Nama siapa? Kurang kuat. Siapa? Manja Moi. Mungkin dalam hubungan pasangan ini yang kita tahu ada masalah menyangkut belis ya, harta 200 juta. Tapi mungkin juga ada persoalan-persoalan lain yang boleh dihadapi. Bagi si laki-laki, tantangan dan persoalan yang ia hadapi, dia mungkin tidak sanggup untuk menghadapi persoalan dalam hubungan mereka. Yang pastinya ada rasa kecewa, ada rasa stres, frustasi, bahkan putus asa, menyerah pada keadaan. Sehingga satu-satunya jalan yang dia ambil adalah bunuh diri, gantung diri. Yang sekarang istilahnya ada tali kah? Nah, biasa begitu tuh sekarang yang istilah tren. Akhirnya di mana-mana kita dengar lagu yang dinyanyikan Ruang Rindu. Di mana-mana ketong tetangga sebelah, ketong juga semua dengar. Yang pasti Bapak Ibu juga tahu. Dari kisah ini kita belajar sekaligus menjadi tanda ingat bagi kita bahwa seberat apapun cobaan, tantangan dan persoalan yang kita alami dalam hidup ini, pasti ada jalan keluar. Mengapa? Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dengan kekuatan dan kuasa-Nya di dalam kehidupan yang kita jalani. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita atau kehebatan kita sehingga membuat kita mengabaikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam teks bacaan kita di saat ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa sejarah perjalanan umat Israel di kala itu juga mengalami cobaan, tantangan, dan pergumulan yang berat. Namun janji Allah menyertai mereka, memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup. Bahkan Allah mendampingi umatnya dan memberikan harapan bahwa tidak perlu takut, Allah selalu menyediakan jalan keluar. Allah menyediakan jalan keluar sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Dari teks bacaan kita ini ada 3 hal penting yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4 adalah pengalaman umat Israel sebagai teladan. Kata nenek moyang merujuk pada umat Israel yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa, yaitu generasi pertama yang mengalami pembebasan dalam perjalanan panjang di padang gurun
menuju tanah perjanjian. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen yang berada di kota Korintus, dengan menggunakan banyak simbol yang dapat kita lihat dalam bacaan kita di saat ini, supaya orang Kristen di Korintus belajar dari pengalaman umat Israel untuk tidak mengulangi kesalahan atau berbuat dosa, tetapi harus menjadi orang-orang Kristen yang patuh, orang-orang Kristen yang taat, yang setia, bahkan orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Sebab Allah selalu memimpin dan menyertai umatnya dalam keadaan yang sulit sekalipun. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10 adalah peringatan dan konsekuensi ketidaktaatan. Pada bagian teks ini Paulus memberi peringatan keras kepada orang Kristen di Korintus mengenai bahaya ketidaktaatan dengan menggunakan contoh-contoh dari umat Israel, bahwa sekalipun mereka menerima berkat besar dari Tuhan, namun banyak dari mereka yang jatuh ke dalam dosa, seperti penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Oleh sebab itu sejarah bangsa Israel memberi pelajaran berharga bagi jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga bagi kita di saat ini, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya. Untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan menerima peringatannya dengan bijaksana, supaya kita dapat memperbaiki sikap dan cara hidup kita, dan menjauhi segala hal yang jahat yang dapat membuat kita jauh dari jalan-jalan Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Janji Allah dalam menghadapi cobaan. Pada bagian firman Tuhan ini menegaskan, meskipun orang Kristen atau orang percaya kuat dalam imannya, kita harus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga, agar tidak jatuh ke dalam dosa. Karena itu Injil Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Luar biasa ya Bapak Ibu firman Tuhan di hari ini bagi saya dan kita semua. Sebagai orang Kristen harus bertekun di dalam doa, mengandalkan kuasa dan kekuatan Allah, agar kita tidak mudah jatuh dan rapuh saat menghadapi badai hidup. Sebab apapun beban hidup kita, pasti ada jalan keluar. Ada amin? Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa seberat apapun beban hidup kita, seberat apapun pergumulan hidup yang sementara ini kita alami, Tuhan punya kuasa yang ajaib
bekerja di dalamnya untuk menolong kita melewati pergumulan hidup kita. Dengan demikian pesan firman Tuhan saat ini bagi kita untuk belajar dari pengalaman umat Israel, tetapi juga belajar dari pengalaman-pengalaman iman kita. Ketika kita alami dalam hidup ini, supaya kita dapat membenahi sikap dan cara hidup kita dalam ketaatan, kesetiaan, dan rasa takut akan Tuhan. Sebab terkadang kita memberontak, kita tidak taat, dan kita tidak setia. Bahkan mungkin saja kita mengeluh dan bersungut-sungut dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan cobaan dalam hidup ini. Dan terkadang ketika beban hidup itu berat, kita kadang menyalahkan Tuhan. Kadang kita meragukan penyertaan Tuhan, meragukan kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Karena memang kita akui bahwa sebagai manusia pasti ada rasa khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Tanpa sadar kita telah jauh dari jalan-jalan Tuhan. Untuk itu mestinya kita harus sadar sungguh bahwa di balik setiap persoalan dan cobaan hidup yang kita alami adalah bagian dari cara Tuhan berproses atas hidup kita. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik setiap pergumulan hidup yang kita alami. Pasti Tuhan punya rencana-rencana tersendiri atas kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga di tengah persekutuan kita. Untuk itu melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, jangan keraskan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita untuk mencari Tuhan dalam doa dan gumul kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan keluarga kita. Mungkin saat ini kita sedang menanti jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul atas masa depan anak-anak kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul atas penderitaan sakit yang kita alami. Dan pasti kita berpikir mungkin tidak ada jalan keluar. Karena sungguh berat beban hidup kita. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan dalam minggu Prapaskah yang keempat ini meyakinkan kita, meneguhkan iman kita bahwa jangan takut, jangan khawatir, ataupun putus asa, karena kita tidak pernah bergumul sendiri. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan Allah yang tetap setia pada janjinya, bahwa Dia pasti menyertai dan menolong kita dengan cara dan kuasanya. Itu yang mesti kita yakini dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Amin. Kita yakini sungguh bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan pasti sanggup menolong kita, merangkul kita dalam dekapan cintanya yang tulus, supaya kita kuat melewati hari-hari kehidupan kita. Karena itu ada syair lagu yang biasanya kita nyanyikan ya Bapak Ibu. Saya menyanyi dari dia punya referen saja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menggendongku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari syair lagu ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita umatnya. Dalam sedetik pun hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bawa seluruh hidup kita, menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam memaknai minggu-minggu Prapaskah ini. Mengandalkan Tuhan, menaruh seluruh pengharapan kita kepada Allah, serta berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.